Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizia Gustiar. Nomor induk mahasiswa 11980300153 dari kelas Sosiologi di semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ijtihad dan ikhtilaf dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah ilmu fikih di semester 4. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama tentang pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang memiliki arti al-masyaqqat, yaitu kesulitan atau kesusahan, dan al-taqat yang memiliki arti kesanggupan dan kemampuan. Secara etimologi, ijtihad adalah segala pengarahan, segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang dinilai sulit. Sedangkan secara terminologi, ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah dan sunnah Rasulullah atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang maksud. Imam Al-Midi menjelaskan pengertian ijtihad yaitu mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum yang bersifat husdani sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Sedangkan menurut mayoritas ulama usul fikih, pengertian ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan secara maksimal seseorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat dani terhadap hukum syariat. Materi selanjutnya yaitu materi tentang fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi al-ruju atau kembali, yang berarti mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis dari segala interpretasi yang kurang relevan terhadap kedua sumber hukum Islam tersebut. Yang kedua, fungsi al-ihya, kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Dan yang ketiga ada fungsi al-inabah atau pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang sedang dihadapi. Materi selanjutnya yaitu rukun-rukun ijtihad. Rukun ijtihad dibagi menjadi 4. Yang pertama ada al-waqi, yaitu adanya suatu kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi yang tidak diterangkan atau dijelaskan oleh nas. Yang kedua mujtahid, ialah orang-orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga mujtahid fil, ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau taklifi. Dan yang keempat yaitu dalil syara, yaitu untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fil. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat mujtahid. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mujtahid adalah orang-orang yang mampu melakukan ijtihad dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Adapun syarat yang pertama yaitu mengetahui Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Al-Quran menjadi sebuah fondasi dasar hukum dalam Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran secara mendalam. Syarat yang kedua yaitu mengetahui asbab al-nuzul. Seorang mujtahid harus mengetahui sebab-sebab turunnya ayat dalam Al-Quran untuk menjadi seorang mujtahid yang berkompeten dan bisa menafsirkan Al-Quran dari sebab turunnya Al-Quran tersebut. Yang ketiga mengetahui nasikh dan mansukh. Hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya telah dinasikkan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil. Yang keempat mengetahui as-sunnah atau hadis. Seorang mujtahid harus mengetahui as-sunnah atau hadis secara mendalam. Syarat yang kelima yaitu mengetahui ilmu dirayah hadis. Seorang mujtahid harus mengetahui pokok-pokok hadis dan ilmunya, mengenai tentang ilmu perawi hadis, syarat-syarat diterima atau sebab-sebab ditolaknya suatu hadis, dan lain sebagainya. Yang keenam mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh, agar seorang mujtahid jangan sampai berpegang
pada suatu hadis yang sudah jelas dihapus hukumnya dan tidak boleh dipergunakan kembali. Syarat yang ketujuh yaitu mengetahui asbab al-wurud hadis. Seorang mujtahid harus mengetahui sebab-sebab turunnya suatu hadis. Yang kedelapan, mengetahui bahasa Arab. Seorang mujtahid wajib mengetahui bahasa Arab dalam rangka agar penguasaannya pada objek kajian telah lebih mendalam karena teks otoritatif Islam menggunakan bahasa Arab. Syarat yang kesembilan yaitu mengetahui tempat-tempat ijma. Bagi seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama sehingga tidak terjerumus ke dalam memberikan fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma. Yang ke-10 ada mengetahui usul fikih. Ilmu usul fikih yaitu suatu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha untuk menetapkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil istinbat hukum dari nas. Yang ke-11 mengetahui maksud dan tujuan syariah. Sesungguhnya syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia, dan seorang mujtahid harus mengetahui hal tersebut. Syarat yang ke-12 yaitu mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Seorang mujtahid harus mengetahui tentang baik itu keadaan zaman, masyarakat, problem-problem yang ada, aliran ideologi, politik dan agama, serta harus mengenal sejauh mana interaksi saling mempengaruhi antara masyarakat tersebut. Dan syarat yang terakhir yaitu bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil dan takwa. Selanjutnya ada materi tentang ikhtilaf. Pengertian ikhtilaf ini berasal dari bahasa Arab yang artinya perselisihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ikhtilaf diartikan sebagai sebuah perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran. Sedangkan secara istilah, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama atau mujtahid dalam memahami sebuah teks Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Ikhtilaf ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang tidak sama, dalam keadaan yang berbeda-beda setiap individunya, agar terciptanya sebuah kerukunan dalam berinteraksi antar sesama. Materi yang terakhir ada macam-macam ikhtilaf. Ikhtilaf yang pertama ada ikhtilaf tanawu atau bervariasi, yaitu ikhtilaf yang hanya sekedar perbedaan bahasa dan pengungkapannya saja. Pada intinya mereka sama dan memiliki maksud yang sama, contohnya dalam tafsir. Dan yang kedua ada ikhtilaf tadhad, yaitu ikhtilaf yang benar-benar bertentangan dan tidak bisa dikombinasikan lagi. Yang ketiga ada ikhtilaf mutabar atau ikhtilaf yang masih teranggap. Dalam ikhtilaf ini harus saling menghormati di antara pendapat masing-masing dan tidak boleh memaksakan pendapatnya. Contoh ikhtilaf ini yaitu sholat tarawih 11 atau 23 rakaat. Yang terakhir ada ikhtilaf ghairu mutabar. Ikhtilaf ini adalah ikhtilaf yang tidak teranggap karena salah satu yang bertentangan tidak berdasarkan dalil dan yang berpendapat juga tidak teranggap keilmuannya. Contohnya dalam kondisi Syiah mengatakan mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu kafir, sedangkan Ahlus Sunnah menyatakan semua sahabat Nabi itu adalah muslim dan adil. Sekian penjelasan materi tentang ijtihad dan ikhtilaf dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.